Halo semua, ada sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di dalam pikiran kamu. Apakah segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh Tuhan sejak sebelum alam semesta dijadikan? Ada yang menyebutnya dengan nasib, ada yang menyebutnya dengan takdir. Jawaban dari pertanyaan ini bervariasi. Ada yang berkata iya secara mutlak, dan ada yang berkata tidak secara mutlak. Dan bahkan ada yang membuat kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi pada video ini, kita akan membahas salah satu doktrin yang menjawab pertanyaan itu, yaitu doktrin yang menjawab iya secara mutlak. Doktrin seperti ini disebut predestinasi. Pada video ini kita akan belajar apa itu predestinasi, kenapa atau pola pikir bagaimana yang menyebabkan adanya doktrin predestinasi. Kita juga akan melihat doktrin predestinasi menurut Kristen dan Islam. Dan saya akan memberikan alasan saya kenapa saya menolak doktrin predestinasi. Nah, apa itu predestinasi? Predestinasi adalah sebuah doktrin teologi yang mengatakan bahwa segala peristiwa yang terjadi di alam semesta sudah ditentukan oleh Tuhan sejak sebelum alam semesta ada. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah segala peristiwa ya, termasuk hal-hal besar seperti bencana alam, termasuk hari ini si A akan mencuri, besok si B akan merampok, lusa si C akan memperkosa, nanti si D akan berselingkuh. Sampai hal terkecil, hari ini kamu makan apa, pakai baju apa, dan lain-lain sudah ditentukan oleh Tuhan sejak sebelum adanya alam semesta. Dengan kata lain, seseorang bisa berkata bahwa semua adalah berkat Tuhan dan juga semua adalah salah Tuhan. Ide doktrin predestinasi ini berawal dari pertanyaan, apakah Tuhan Maha Tahu? Apakah Tuhan Maha Kuasa? Jika Tuhan Maha Tahu, apakah Dia tahu bahwa si A akan melakukan ini atau itu besok? Jika Tuhan tidak tahu bahwa si A akan melakukan ini atau itu besok, maka Tuhan tidak Maha Tahu. Jika Tuhan tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, kenapa Dia membiarkan hal itu terjadi? Apakah Dia tidak berkuasa untuk membuat hal itu tidak terjadi? Jika Dia tidak berkuasa untuk membuat suatu hal terjadi atau tidak terjadi, maka Tuhan tidak maha kuasa. Nah, inilah yang namanya teologi. Bagaimana caranya untuk memahami Tuhan dengan logika. Sebagian mengambil kesimpulan secara ekstrim, berarti Tuhan tidak ada. Ada lagi yang mengambil kesimpulan secara ekstrim, berarti segala hal sudah ditentukan oleh Tuhan, tidak ada yang namanya kehendak bebas. Nah, di dalam kekristenan, ada yang menerima doktrin predestinasi dan ada yang menolak. Aliran Kristen yang terkenal memegang doktrin ini adalah Calvinis atau kadang disebut Reform. Gerakan Reform atau Calvinis ini dimulai oleh John Calvin yang keluar dari gereja Katolik Roma sekitar tahun 1530-an atau pada abad ke-16. Teologi Calvinis yang terkenal ada 5 poin yang biasa disingkat dengan TULIP. T artinya total depravity atau kerusakan total, U artinya unconditional election atau pemilihan tanpa syarat, L artinya limited atonement atau penebusan terbatas, I artinya irresistible grace atau anugerah yang tidak dapat ditolak, P artinya perseverance of the saints atau ketekunan orang-orang kudus. Inti yang disampaikan TULIP adalah semua manusia sudah rusak dan tidak mampu untuk menggunakan kehendak bebas untuk menjadi orang percaya. Oleh karena itu, orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan tanpa syarat atau tanpa tergantung kepada manusia itu sama sekali. Orang-orang yang ditebus atau diselamatkan atau masuk surga hanyalah orang-orang yang percaya atau orang-orang yang sudah dipilih itu. Orang-orang yang sudah dipilih Tuhan tidak dapat menolak anugerah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dari awal itu. Nah, perlu saya ingatkan bahwa Calvinis atau Reform adalah salah satu dari berbagai aliran Kristen. Artinya, tidak semua Kristen sepakat dengan ajaran Calvin. Tetapi, juga bukan berarti semua aliran Kristen yang lain menentang ajaran Calvin. Apakah Katolik sepakat dengan Calvin? Menurut saya tidak. Kalau sepakat, seharusnya Calvin tidak perlu keluar dari Katolik. Saya sendiri tidak sepakat dengan doktrin Calvin. Tetapi, bukan berarti saya berkata bahwa Calvinis tidak punya dasar Alkitab, dan juga bukan berarti saya menentang Calvinis atau berkata bahwa Calvinis itu sesat. Saya hanya mempunyai kesimpulan teologi yang berbeda dengan Calvinis. Teologi adalah logika tentang dewa, atau terserah jika kamu mau berkata bahwa logika tentang Tuhan atau logika tentang Allah.
Masuk akal untuk kamu, belum tentu masuk akal untuk saya. Masuk akal untuk saya, belum tentu masuk akal untuk orang lain. Teologi baik untuk dibahas dan masih oke untuk diperdebatkan. Tetapi, kalau teologi dinyatakan sebagai kebenaran mutlak yang digunakan untuk melabelkan orang lain sesat, atau sampai digunakan untuk membunuh orang lain, seperti Michael Servetus yang dieksekusi karena menentang doktrin Calvin, menurut saya itu sudah tidak benar, dan saya menyebutnya mabuk agama atau mabuk teologi. Teologi bukan kebenaran mutlak. Teologi berubah seiring dengan perkembangan zaman. Ada baiknya kita mulai melihat teologi dari buahnya. Teologi yang membuat kamu lebih mengasihi dan bermanfaat bagi orang lain adalah teologi yang baik. Tetapi teologi yang membuat kamu mempersekusi orang lain adalah teologi yang buruk. Jadi, tidak semua Kristen sepakat dengan doktrin predestinasi. Nah, bagaimana dengan Islam? Saya tidak tahu apakah semua Muslim sepakat. Namun, setahu saya, ajaran Islam sejalan dengan predestinasi. Hanya saja, mereka tidak menyebutnya dengan kata predestinasi. Mari kita lihat beberapa ayat ini. Al-Quran surah 11 ayat 118-119. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih dalam kurung pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat dalam kurung keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Dalam kurung yang durhaka, semuanya. Nah, maksud ayat ini adalah untuk menjawab pertanyaan Muslim. Kalau Tuhannya umat Muslim Maha Kuasa, kenapa Dia tidak menjadikan semua manusia beragama Islam? Jawabannya adalah karena Tuhannya umat Muslim tidak mau. Hal berikutnya yang saya ingin jelaskan adalah tanda kurung. Kata di dalam tanda kurung adalah penambahan yang diberikan oleh penerjemah. Di dalam kalimat yang aslinya, kata yang di dalam kurung itu tidak ada. Kalau tidak ada yang di dalam kurung itu, maka menjadi seperti ini. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Jadi, kalimat Tuhannya umat Islam telah tetap, yaitu memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Dan untuk itulah jin dan manusia diciptakan, untuk memenuhi neraka jahanam. Kemungkinan besar teman-teman yang Muslim akan berkata, itu maksudnya bukan semua manusia. Jadi pada video ini, saya ikutin teman-teman Muslim yang percaya bahwa itu bukan semua manusia. Lagi pula Al-Quran surah 19 ayat 71 berkata, dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi, itu adalah ketentuan Tuhanmu, Tuhannya umat Muslim, bukan ketentuan Tuhan saya. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang Muslim yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Kalau kamu yang Muslim percaya bahwa setelah kamu masuk neraka, kamu akan keluar dari situ, itu terserah kamu. Karena kita tidak sedang membahas hal itu pada video ini. Pada video ini, kita membahas salah siapa manusia masuk neraka. Yuk kita baca lagi Al-Quran surah 16 ayat 93. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat dalam kurung saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, sekali lagi teman-teman yang Muslim mendapatkan jawaban, jika Allah ingin seseorang sesat, maka Allah menyesatkan orang itu. Tetapi, sepertinya Allah lupa Al-Quran surah 16 ayat 93 ini. Karena di situ dikatakan bahwa kamu pasti ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Tetapi Allah berkata di dalam Al-Quran surah 55 ayat 39, maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Nah, ketetapan Allah diulangi lagi di dalam Al-Quran surah 32 ayat 13. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk dalam kurung baginya. Tetapi
telah ditetapkan perkataan dalam kurung ketetapan dariku, pasti aku akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Nah, Muslim percaya bahwa Quran adalah wahyu Tuhan mereka yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi, Tuhannya umat Muslim berkata bahwa sebelum dunia dijadikan, Dia sudah membuat ketetapan untuk memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Dan jika teman-teman masih belum yakin bahwa menurut Tuhannya umat Muslim, Dia sendirilah yang membuat manusia sesat, silakan teman-teman baca juga Al-Quran surah 13 ayat 27 dan surah 14 ayat 4. Jadi, menurut Quran, siapakah yang menetapkan manusia masuk neraka? Allah. Siapakah yang membuat manusia sesat? Allah. Jelas ya? Nah, apa buahnya atau dampaknya punya pikiran bahwa Tuhan yang membuat manusia menjadi baik dan membuat manusia menjadi jahat? Kita bisa lihat dampaknya di dalam Al-Quran surah 11 ayat 34. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Jadi, menurut Quran, Nuh berkata kalau kamu ketemu dengan orang yang punya pikiran jahat, kamu nggak usah coba nasihati dia. Percuma, Tuhan yang membuat dia menjadi jahat. Dan di dalam Al-Quran surah 35 ayat 8, Tuhan yang umat Muslim menyarankan untuk tidak usah sedih kalau melihat seseorang. Nah, jadi seharusnya cukup jelas, terlepas dari teman-teman yang Muslim percaya siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka, entah orang Islam masuk surga, non-Islam masuk neraka, atau orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka, atau apapun juga itu, Quran berkata bahwa Allah yang membuat seseorang menjadi sesat. Jadi, semua salah Allah. Apakah menurut kamu adil jika Tuhan menghukum manusia di neraka, tetapi yang membuat manusia menjadi sesat atau yang menjadi jahat adalah Tuhan? Kalau teman-teman masih bingung dengan pertanyaan saya mau mengajak teman-teman baca Al-Quran surah 51 ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Menurut saya, pada ayat ini Allah mengaku bahwa Dia tidak menciptakan manusia, tetapi Dia ingin agar manusia beribadah kepadanya. Namun menurut Muslim, ayat ini berarti Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Demi pembicaraan kita di video ini, saya mengikuti pendapat teman-teman yang Muslim. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Tetapi, kenyataannya, tidak semua manusia beribadah kepada Allah, kan? Salah siapa manusia tidak beribadah kepada Allah? Salah manusia itu sendiri atau salah Allah? Jawabannya adalah salah Allah. Karena menurut Quran, kalau Allah mau manusia menjadi satu umat, bisa aja, tetapi Allah tidak mau. Allah menyesatkan siapa yang mau Dia sesatkan. Paham ya? Nah, bukankah jika Tuhan ingin menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, namun kenyataan manusia tidak beribadah kepadanya, itu artinya Tuhan yang gagal. Apakah adil jika Tuhan yang gagal menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, tetapi manusia yang disalahkan? Apalagi dikatakan bahwa yang membuat manusia tidak beribadah kepada Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang gagal karena Dia sendiri yang sabotase, tetapi manusia yang disalahkan. Tuhan macam apa itu? Nah, pertanyaan ini berlaku untuk semua teman-teman dari agama manapun ya, terutama yang menganut paham predestinasi. Apakah adil jika Tuhan yang membuat manusia menjadi jahat, tetapi manusia yang dihukum di neraka? Nah, saya punya jawaban saya sendiri tentang hal ini. Tetapi, saya tidak akan memberikan jawaban saya pada video ini, supaya teman-teman bisa merenungkannya sendiri. Mungkin saya akan menjelaskan bagaimana jawaban saya pada video yang lain. Namun pada video ini, saya hanya akan memberikan beberapa petunjuk. Yang pertama, Tuhan yang menurunkan Quran jelas bukan Tuhan yang menciptakan saya. Tuhan saya tidak mempunyai kehendak, apalagi membuat ketentuan untuk memenuhi neraka dengan manusia. Yang kedua, Tuhan saya memberikan saya kehendak bebas dengan segala konsekuensinya. Yang ketiga, Tuhan saya hidup dan bertanggung jawab. Yang keempat,
Hidup ini bukan hanya hitam putih, ada abu-abu dan ada berbagai macam warna. Itulah yang membuat hidup ini indah. Nah, saya mau tutup video ini dengan 2 ayat dari Alkitab terjemahan IMB. Kejadian 50 ayat 20. Meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semua ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus pencipta saya mengasihi kamu.